Elizabeth Pangaribuan, NIM 42131311003. Perkenalkan, nama saya Efrima Siregar dengan NIM 42131311052. Perkembangan penyesuaian diri. Nah, pertama kali kita harus mengetahui apa itu penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri itu merupakan proses psikologis di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Nah, menurut Sanders pada tahun 1964, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Kemudian kita langsung saja ke contoh permasalahan penyesuaian diri pada anak. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi anak dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan anak dengan teman sebaya dan hubungan anak antara orang dewasa ataupun orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan anak itu sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis serta sosial dalam keluarga. Misalnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu penolakan yang mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua tidak menyayangi anaknya karena berbagai sebab dan mereka tidak menghendaki kelahirannya. Menurut Baldwin, seorang bapak yang menolak anaknya lahir berusaha menundukkan anaknya dengan kekerasan. Karena itu, ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan yang nyata. Nah, jenis yang kedua itu dari penolakan adalah dalam bentuk pura-pura tidak tahu keinginan dari anak tersebut. Kesalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan, mungkin akan mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dengan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika anak mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain adalah belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi di sekolah sebelumnya. Untuk itu, ada beberapa langkah efektif dalam menyesuaikan diri. Di antaranya yaitu yang pertama, persepsi yang akurat terhadap realitas. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Yang ketiga yaitu citra diri yang positif. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya, dan yang kelima yaitu hubungan antar pribadi yang baik. Berikut beberapa langkah efektif yang dapat membantu penyesuaian diri anak. Yang pertama, ekspresikan apa yang dibutuhkan tanpa menghakimi orang lain. Yang kedua, dampingi anak saat ia merasa tidak nyaman dengan perubahan yang secara tiba-tiba. Jelaskan mengapa perubahan itu terjadi dan bagaimana ia dapat menyesuaikan diri secara perlahan-lahan. Yang ketiga, menerima dan memahami dengan baik bagaimana anak kita bereaksi terhadap perubahan. Penerimaan dan pemahaman ini penting supaya kita dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak.